Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Syaifuddin dengan NIM 2050602011111006 dari kelas Sistem Kendali A. Ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya untuk tugas dari ujian tengah semester. Pertama akan saya bacakan terlebih dahulu untuk soalnya. Satu, berikan penjelasan singkat mengenai pemodelan sistem mekanik, sistem translasi, sistem bekas, sistem peredaman. Kedua, jelaskan secara singkat mengenai pemodelan sistem mekanik berdasar analogi listrik, pemodelan sistem mekanik berdasar analogi tegangan gaya, dan membandingkan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Yang ketiga, sebuah blok mewakili fungsi alih satu komponen. Blok ini memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal. Blok berikut menunjukkan bahwa blok ini memiliki XS sebagai masukan, YS sebagai keluaran, dan GS sebagai fungsi transfer, seperti pada gambar di bawah ini. Jelaskan bentuk fungsi transfer blok ini. Yang keempat, sistem kendali diagram blok aljabar. Blok yang terhubung secara paralel akan melakukan yang sama. Dua buah blok berikut memiliki fungsi alih G1S dan G2S yang dihubungkan secara paralel. Keluaran dua blok ini terhubung ke titik penjumlahan seperti gambar. Untuk kombinasi ini akan didapatkan output YS sebagai YS sama dengan Y1S plus Y2S, di mana Y1S sama dengan G1S kali XS dan Y2S sama dengan G2S kali XS, atau YS sama dengan G1S kali XS plus G2S X kali XS sama dengan G1S plus G2S kali XS. Bandingkan persamaan ini dengan bentuk standar persamaan keluaran, YS sama dengan GS kali XS, di mana GS sama dengan G1S plus G2S, itu berarti dapat dipresentasikan koneksi paralel dua blok dengan satu blok. Fungsi alih blok tunggal ini adalah jumlah dari fungsi alih kedua blok tersebut. Diagram blok ekuivalen ditunjukkan sebagai berikut. Jelaskan mengenai proses penyederhanaan blok paralel ini dengan tidak mengubah hasil keluarannya atau outputnya. Dan ini akan saya bacakan untuk jawaban dari saya. Yang pertama, pemodelan sistem mekanik. Sistem translasi. Sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus. Sistem ini terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu massa, bekas, dan dashboard atau peredaman. Jika suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena massa, elastisitas, dan gesikan sistem. Karena gaya yang diterapkan oleh gaya yang berlawanan berada dalam arah yang berlawanan jumlah aljabar, gaya yang bekerja pada sistem adalah nol. Lalu B, sistem bekas. Bekas adalah elemen yang menyimpan energi potensial. Jika sebuah gaya diberikan pada bekas K, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas bekas. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan perpindahan bekas. Asumsikan massa dan gesikan tidak berpengaruh. Perhatikan pada gambar berikut ini dengan Fm alpha A, Fk sama dengan Kx, F sama dengan Fk sama dengan Kx. Di mana F sama dengan gaya yang diterapkan, Fk gaya yang berlawanan karena elastisitas bekas, K konstanta bekas, dan X adalah perpindahan. Lalu yang C, sistem peredaman. Jika sebuah gaya diberikan pada dashboard B, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan dari dashboard. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dashboard. Asumsikan massa dan elastisitas diabaikan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Fb alpha V, Fb sama dengan Bv per sama dengan B dx per dt. F sama dengan Fb sama dengan B kali dx per dt, di mana F sama dengan gaya yang diterapkan, Fb sama dengan gaya lawan akibat gesekan dashboard, B koefisien gesekan, B kecepatan, dan X perpindahan. Nomor 2, penjelasan singkat mengenai A, pemodelan sistem mekanik berdasar analogi listrik. Merupakan dua sistem dikatakan analog satu sama lain jika dua kondisi berikut dipenuhi. Pertama, kedua sistem secara fisik berbeda. Yang kedua, pemodelan persamaan diferensial kedua sistem ini sama. Sistem kelistrikan dan sistem mekanik adalah dua sistem yang berbeda secara fisik. Ada dua jenis analogi listrik dari sistem mekanik translasi, yaitu analogi tegangan gaya force dan analogi arus gaya force. Lalu B, pemodelan sistem mekanik berdasar analogi tegangan gaya. Dalam analogi tegangan gaya, persamaan matematis sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan mesh sistem kelistrikan. Seperti terlihat pada gambar berikut ini, persamaan gaya seimbang untuk sistem di atas adalah F sama dengan Fm plus Fb plus Fk, F sama dengan M kali d kuadrat X per dt kuadrat plus B kali dx per dt plus Kx. Rangkaian terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Semua elemen listrik ini dihubungkan secara seri. Tegangan input yang diterapkan pada rangkaian ini adalah V volt dalam volt, dan arus yang mengalir melalui rangkaian adalah I dalam ampere.
Dapat dilihat pada gambar berikut ini, persamaan mesh untuk rangkaian di atas adalah V sama dengan RI plus L kali DI per DT plus per C integral I dt. Lalu disubstitusi I sama dengan dV per dt, dapatkan V sama dengan R kali dV per dt plus L di kuadrat V per dt kuadrat plus V per C. V sama dengan L di kuadrat V per dt kuadrat plus R sama kali dV per dt plus per CV. Lalu dapat dilihat tabel besaran-besaran analog. Untuk sisi kiri sistem translasi mekanik, ada gaya atau F, massa M, koefisien fisikal atau B, konstanta bekas atau K, pindahan atau X, kecepatan V. Lalu untuk sistem kelistrikan ada tegangan atau V, induktansi atau L, resistansi R, kebalikan dan kapasitansi seperti muatan V, arus I. Lalu C, pembandingkan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Dalam analogi tegangan torsi, persamaan matematis sistem mekanik rotasi dibandingkan dengan persamaan mesh dari sistem kelistrikan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Persamaan torsi seimbang T sama dengan TJ plus TB plus TK. T sama dengan J di kuadrat theta per dt kuadrat plus B di theta per dt plus K theta. Bandingan besaran-besaran analognya yaitu untuk sisi kiri sistem rotasi mekanik ada torsi atau T, momen inersia J, koefisien gesekan rotasi B, konstanta bekas torsional K, perpindahan sudut theta, kecepatan sudut, agama, tegangan atau V, induktansi L, resistansi R, kebalikan dan kapasitansi seperti muatan V, arus I. Lalu nomor 3, fungsi transfer dari blok berikut. GS sama dengan YS per XS, YS sama dengan GS kali XS, di mana GS sama dengan fungsi transfer, YS keluaran atau output, XS sama dengan masukan atau input. Penjelasan fungsi transfer GS menyatakan perbandingan antara output YS dan input XS. Dalam suatu sistem kendali atau output YS diperoleh dengan mengalihkan fungsi transfer GS dengan masukan XS. Lalu nomor 4, proses penyederhanaan blok paralel tanpa mengubah outputnya. Lihat pada gambar, G1S sama dengan G1S kali XS, G2S sama dengan G2S kali XS. Terlihat blok aljabar tersebut memiliki masukan input yang sama berupa XS dan output YS dengan persamaan output sebagai berikut. YS sama dengan Y1S plus Y2S, YS sama dengan G1S kali XS plus G2S kali XS, YS sama dengan G1S plus G2S kali XS. Dengan membandingkan persamaan tersebut dengan bentuk standar YS sama dengan GS kali XS, maka dapat disimpulkan bahwa YS sama dengan G1S plus G2S. Sehingga blok aljabar yang tersusun secara paralel dapat disederhanakan menjadi fungsi alih blok tunggal tanpa mengubah outputnya sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari TS sistem kendali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.